Nabi bertanya, kam ilahan ta'budu? Berapa jumlah Tuhanmu yang kau sembah? Qala sab'ah. 7. 6 fil ard. 6 ada di bumi. Wahidan fis sama'. 1 ada di langit. Kata Husain. Qala man li raghbatik wa rahabatik. Kemudian siapa zat yang engkau berharap, dan kemudian engkau pun cemas atau takut? Artinya Tuhan siapa yang kau harapkan, engkau cemasi? Ya Rabb yang fisana, yang ada di langit, sehingga aku berharap, sehingga aku merasa takut, cemas. Qala fatruk as-sittah wa'bud alladhi fis sama'. Maka tinggalkan yang 6 di bumi, maka sembahlah yang 1 aja di langit. Wa ana u'allimuka da'watin. Dan Nabi katakan, aku akan ajarkan kepadamu 2 doa. Artinya 2 makna doa dalamnya. Maka fa'aslama, Husain pun masuk Islam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Sampai situ ya. Aamintum man fis sama', aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Sampai di situ pada surah Al-Mulk ayat 16 sampai 17. Ini masih menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, sifat perbuatan Allah. Aamintum, apakah kalian merasa aman, merasa selamat? Man fis sama', selamat dari man fis sama'. Ya, man di situ artinya ya Allah Jalla Jalaluh. Kalau diartikan secara bahasa, ya man ya orang, sifatnya umum. Ya. Tapi di sini tafsir sahabat sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Jauzi. Ingat, aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari man fis sama'? Siapa man di situ? Ibnu Abbas katakan wallah. Makanya kalau diartikan letterlek aja bahasa Arab kan banyak nih, maknanya masih umum, ya tidak? Iya, makanya oleh sebab itu dalam memahami ayat Al-Quran dan Sunnah, ya dengan tafsir mereka sahabat, tafsirnya salaf, tafsir bil ma'thur. Bukan kita artikan sendiri karena kita sudah ahli bahasa Arab, diartikan man, orang-orang, atau diartikan umum begitu, belum. Atau makhluk Allah yang ada di langit misalkan begitu. Padahal itu jelas-jelas, apakah kalian merasa aman dengan Allah? Dialah Allah. Nah, itu maknanya. Kemudian apa? Ayyakhsifa bikumul ard. Ketika Allah menenggelamkan bersama kalian bumi ini. Ketika Allah melenyapkan bersama kalian bumi ini. Jadi arti kita ditelan, ditenggelamkan oleh Allah bersama bumi. Apa kita merasa aman? Dengan cara apa? Apakah mungkin terjadi gempa? Apakah terjadi apa? Apa kita merasa aman? Kalau memang Allah kehendaki bumi seperti itu, fa idza hiya tamur, tiba-tiba kemudian mereka tergoncang atau mereka goncang. Nah, ya,
Jadi jangan sampai orang itu ingat ketika kepada Allah ketika hanya dalam keadaan gawat, habis selamat lupa lagi. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Kan seperti itu. Nah, maka di sini apa kalian merasa aman dengan Dia Allah ketika Allah akan menenggelamkan kalian, ya, menelan kalian bumi ini bersama bumi ini, kemudian kalian akan goncang. Amintum man fis sama, ataukah kalian juga merasa aman man fis sama dengan Allah yang ada di langit? Ini perhatikan di sini dengan kalimat fis sama. Kalau diartikan fi itu kan di dalam. Padahal makna di dalam fi di sini, ya, tidak sebagaimana bahasa Arab fi di dalam kan. Maknanya ai 'alas sama. Ai 'alas sama. Wallahu fis sama. Maka Ibnu Katsir mengatakan ittafaqal mufassirun ala anna la naqulu kama taqulu Jahmiyah. Artinya ini menjelaskan bahwa Allah itu di atas, Allah ini tinggi. Gitulah maknanya. Tidaklah kita Ahlussunnah, tidaklah kita, kata Ibnu Katsir, para mufassirin berbicara sebagaimana perkataan atau pembicaraan Jahmiyah, firqah dhalah. Ini Jahmiyah. Makanya oleh sebab itu di antara Jahmiyah apa mengatakan innallaha fi kulli makan. Sesungguhnya Allah ada di semua tempat. Itu Jahmiyah. Ya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, dan Allah maha tinggi, maha besar. Ingat, makna fis sama ay 'alas samawat, di atas langit. Nah, kalau diartikan samawat itu kan jamak, langit-langit. Nah, karena di sini nanti bukan, ya, di atas beberapa langit. Kita tahu langit sudah 7, jadi nggak usah. Makanya kalau kita diartikan bahasa, ya mumet sendiri. Makanya diterjemahkan, dimanakan, dipahami sebagaimana salaf, baru enak, baru ndak bingung antum, ya ndak? Jadi begitu. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat ataupun hadis seperti itu. Jadi nggak mumet, ndak bingung. Ini bukan pakai akalnya, akalnya bingung di mana Allah, bingung. Baik. Nah, jadi di sini pula menjelaskan apa? Bahwa Allah ini ala wartafa'a, Allah di atas, Allah ini naik. Sebagaimana kama jaa fil Bukhari an ba'd tabi'in. Imam Bukhari pun menyebutkan sebagian perkataan tabi'in, maknanya bahwa man fis sama ay 'alas sama, beberapa ayat tadi itu artinya Allah itu di atas langit, dan menunjukkan apa? Allah ini di atas. Begitu. Nah, jadi sini menjelaskan apa? Al-ulu, Allah di atas. Sebelumnya kita bahas tentang apa? Allah Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah ini istiwa di atas arsy. Mana istawa, kemana ada mana? 4 di dalam bahasa Arab kan? Ibnu Qayyim menyebutkan. Pertama apa mananya? Ala, irtifa'a, istaqarra, apa lagi? Wa sa'ada. 4. Ya? Ala, wa irtifa'a, istaqarra, wa sa'ada. Nah, ini. Jadi ini makna yang dikenal dalam bahasa Arab, bahwa istawa 'alal arsy itu. Allah ini di atas, naik, menetap. Nah, itu maknanya. Nah, karena sa'ada juga maknanya naik. Nanti kalau antum dalam ayat juga itu, ketika diangkatlah, nah, maknanya ketika dinaikkanlah ucapan-ucapan yang baik dan amal-amal soleh. Itu ada dalam Quran disebutkan seperti itu. Nah, wa qala al-jariyah, dan Rasulullah SAW berkata kepada budak wanita, ya, hadal hadits fi sahih. Kata hadis ini adalah hadis sahih. Nah, sebagaimana
Disebutkan di sini riwayat Imam Muslim nanti dalam syarahnya. Taib. Nabi berkata kepada jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat, maka wanita atau budak wanita tadi ketika ditanya Rasul, "Aina Allah?" Budak tadi loh. Budak loh. Kalau namanya budak, ya istilahnya bisa dijual belikan karena memang bukan orang merdeka, punya posisi kedudukan yang rendah, ya. Dan terjadinya perbudakan itu ya bisa jadi di masa-masa penjajahan waktu itu. Terjadi peperangan, atau bisa dengan kata lain adalah karena ghanimah, harta rampasan perang. Maka budak, kadang laki, kadang perempuan, ya, itu namanya apa? Rampasan. Tayyib. Jadi seperti itu. Ingat, nah di perbudakan itu akan tetap berlaku apabila terjadi di negeri-negeri yang terjadi peperangan. Kalau di negeri-negeri yang aman seperti Saudi sudah nggak ada lagi berlaku. Indonesia juga nggak ada. Jadi pembantu bukan budak, jangan salah. Ya, jadi begitu. Pelayan bukan budak. Nah ini sebuah budak, la haula wala quwata illa billah. Beda kalau bahasa orang Sunda ya, budak. Wallahu alam itu. Itu bahasa. Taib. Jadi tidak ada. Naam. Ya. Kemudian dia menjawab apa? Fis sama. Jadi langsung budak loh. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama. Ya. Di langit. Tentu apa makna fis sama tadi? Ay alas sama. Berarti ini menyatakan qala i'tikha. Maka Rasul langsung mengatakan kepada pemiliknya, ya. Jadi pemiliknya bernama Muawiyah bin Ibnul Hakam As-Sulami, ya. Jadi Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami itu pemiliknya, pemilik jariyah. Kalau dikisah ceritakan di sini sama Syekh Fauzan, waktu itu dia kepada budaknya itu marah karena mungkin melakukan kesalahan, sampai mukul wajahnya si tuan ini. Siapa tadi? Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Thumma nadama, ya, radhiyallahu anhu. Dia akhirnya menyesali, kenapa saya harus pukul, kenapa saya harus marah. Ini sahabat. Wajah ila Nabi, maka dia pula datang kepada Nabi SAW, ya, tentang ingin memerdekakannya, ya, li'annu arada ayyatakaha, ya, ayyatikaha itikoha kafarah, artinya bahwa dia ingin untuk memerdekakannya sebagai bentuk kafarat, penghapus anma sadara minhu, dari apa yang sumber dari apa sebab dia lakukan tadi. Maka itu Nabi bertanya begitu. Maka setelah dia mengatakan, ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Dia jawab apa tadi? Fis-sama. Nabi langsung perintahkan tuannya tadi, maka merdekakan dia, merdekakan dia. Atikha fa inna mu'minah. Karena dia apa? Dia ini wanita yang mukminah. Ya, rawahu Malik wa Ibnu Anas Muslim wa ghairihima min al-a'immah. Iya. Kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain. Nabi bersabda kepada Husain. Husain pakai sad, bukan ada Husain. Husain, ya. Sebenarnya Husain ada karena kembar Hasan, Husain. Hasan itu berarti Hasan yang besar, Husain Hasan yang kecil. Ya. Jadi seperti itu. Taib. Itu banyak sad. Ya. Nah, li Husain walid Imran. Jadi berarti Husain ini adalah bapaknya Imran ibn al-Husain. Ya, bapaknya Imran. Tapi Imran nama Imran, bukan Imran nama apa namanya? Bin Daud, bukan. Ya. Atau Ibnu Daud, bukan. Tapi Imran di sini maksudnya
adalah bapaknya Husain, bapaknya Imran. Jadi Imran ibn Husain, ada seorang sahabat namanya Imran ibn Husain, dan Husain juga sahabat. Nabi bertanya, kam ilahan ta'budu, berapa jumlah Tuhanmu yang kau sembah? Qala sab'ah, 7. 6 fil ard, 6 ada di bumi. Wahidan fis sama', 1 ada di langit, kata Husain. Qala man li raghbatik wa rahabatik, kemudian siapa zat yang engkau berharap dan kemudian engkau pun cemas atau takut? Artinya Tuhan siapa yang kau harapkan, engkau cemasi? Ya Rabb yang fisana, yang ada di langit, sehingga aku berharap, sehingga aku merasa takut, cemas. Qala fatruk as-sittah wa'bud alladhi fis sama', maka tinggalkan yang 6 di bumi, maka sembahlah yang 1 aja di langit. Wa ana u'allimuka da'watin, dan Nabi katakan, aku akan ajarkan kepadamu 2 doa. Artinya 2 makna doa di dalamnya. Maka fa aslama, Husain pun masuk Islam. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyakula, Nabi pun mengajarkan kepada Husain doa itu, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Nah itu, ya Allah, maka berikan ilham untuk petunjuk bagiku dan selamatkan aku dari kejahatan diriku. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Secara ringkas, walaupun di sini ada takhrij hadis, akhraj Tirmidzi min hadis Imran ibn Husain. Husain ini bapaknya Imran. Wadha'af Al-Albani fi Dha'if al-Jami', dilemahkan dalam Dha'if al-Jami', wallahu a'lam. Naam. Wa fima nukila min alamatin Nabi, dan dalam sesuatu atau hal-hal yang telah dinukil dari tanda-tanda Nabi wa ashabi dan sahabatnya fil kutubil muqaddimah mutaqaddimah, dalam kitab-kitab yang dahulu. Ini maksudnya menceritakan tentang kisah-kisah, ya, karena Syekh Fauzan menyatakan nanti ini maknanya hadzal athar min al-Israiliyat, tentang athar-athar Israiliyat. Jadi umat yang dulu bihi wasafa hadhihi al-ummah بأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. Dia anna aqidat hadhihi al-ummah itsbat al-ulu, itu yang dimaksudnya. Yang dimaksudkan wa anna Allah subhanahu wa ta'ala fis sama'. Ya. Artinya sesungguhnya mereka, ya mereka dulu para nabi, para sahabat, termasuk Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, yasjuduna fil ard, mereka sujud di bumi. Mereka sujud di bumi, yasjuduna fil ard. Antum tahu sujud? Wad'ul jabhati 'alal ardi, meletakkan dahi di atas bumi. Maksudnya di atas bumi kita. Menunjukkan apa? Kita ini rendah, kita ini hina. Kita tunduk patuh. Kita mengagungkan yang patut diagungkan. Apa berarti? Karena sujud amalan ibadah, amalan yang mulia hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kita kepada selain Allah. Dan dalam syariat Islam kan tidak boleh kita. Ya, beda dengan syariat dulu Israiliyat di masa Yusuf. Ya tidak? Ini kita tidak boleh. Kenapa mereka sujud di atas bumi? Yaz'umuna anna ilahahum bis sama'. Karena memang mereka itu memiliki sangkaan, karena mereka memiliki keyakinan bahwa ilah mereka itu ada di atas langit. Di langit maksudnya di atas langit. Nah, warawa Abu Dawud fi sunanih, dan telah meriwayatkan Imam Abu Dawud di dalam sunannya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna baina sama'in ila sama', sesungguhnya sesuatu jarak antara langit satu kepada langit yang berikutnya masiratan kadza wa kadza, perjalanan dari sini ke sini, dari ini wa dzakhara al-khabar ila qaulih, dan panjang ini
menyebutkan tentang khabar hadis ini sampai kepada ucapan Nabi wa fawqa dzalikal arsy, dan Allah di atas arsy itu. Wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan Allah Maha Suci Allah di atas arsy tadi. Nah, kemudian terakhir ini matannya ya, Ibnu Qudamah, fa hadza ma asbahahu, dan maka ini dan apa-apa yang serupa mimma ajma'as salaf atau mimma ajma'as salaf, dari apa yang telah disepakati salaf rahimahumullah, semua mereka ala naqlihi wa qabulihi, apa yang telah mereka nukil dan demikian pula yang telah diterima, walam yata'arradu li raddihi, dan tidaklah mereka itu mengungkapkan untuk menolaknya, wala ta'wilihi wala tashbihi, wala tashbihi wala tamtsilihi, mereka tidak mentasybih dan tidak mentamtsilnya. Wallahu a'lam.